Hai Sobat Bisnis, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 sisi gelap dunia investasi yang paling fatal, baik di pasar keuangan maupun di sektor real. Versi Basines Channel sendiri. Nah, kalau menurut kalian ini termasuk mitos atau fakta sih? Tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, jebakan imbal hasil yang besar. Ada 1001 pilihan investasi baik di pasar keuangan ataupun di sektor real. Dari yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal. Tetapi bagi sebagian kalangan yang dijadikan indikator adalah imbal hasil yang sangat besar. Artinya kalau investasi tersebut menjanjikan keuntungan yang menggiurkan, banyak pihak yang akan tertarik. Padahal imbal hasil besar pasti dibarengi dengan resiko yang juga besar. Oleh karena itu, dalam berinvestasi yang semestinya dilihat bukanlah tawaran imbal hasil investasi saja, melainkan beberapa target keuntungan investasi yang ingin Anda peroleh. Secara kelaziman, jika bosku bisa memperoleh hasil investasi 2 kali lipat laju inflasi, itu sudah tergolong bagus. Konkretnya, jika laju inflasi sebesar 7% per tahunnya, maka imbal hasil investasi tersebut sebesar 14-15% per tahun, itu sudah sangat memadai. Oke, yang kedua yaitu keserakahan dalam investasi. Bosku tentu pernah mendengar seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya raya melalui investasi saham, tetapi kemudian tiba-tiba pula menjadi miskin kembali. Kenapa? Hanya satu jawabannya, yakni serakah. Ketika seseorang berinvestasi saham dan saham yang dipilihnya sudah menuai capaian dari capital gain-nya, kemungkinan untuk mulai tertarik pada saham-saham lain yang belum tentu memiliki kinerja fundamental yang bagus. Saham-saham lain itu bergerak harganya karena dipicu oleh sentimen pasar atau digoreng oleh bandar saham. Nah, jika bosku ikut-ikutan dalam permainan saham seperti itu dan berharap memperoleh keuntungan, yang kerap terjadi adalah buntung. Sebab ketika saham bosku beli, harganya sudah di atas. Selanjutnya, para bandar akan meninggalkan bosku tanpa bisa keluar dari saham tersebut hingga suatu ketika nasib baik menghampiri bosku jika saham tersebut akan kembali meningkat. Tapi kalau tidak, ya udah kita rugi. Yang ketiga, ketidaksabaran dalam berinvestasi. Bosku tentu pernah mendengar istilah timing dalam investasi. Artinya, kapan bosku mulai berinvestasi dan kapan keluar. Istilah ini kerap dilekatkan dalam berinteraksi ataupun bertransaksi saham di pasar modal. Sebagian besar investor sangat paham bahwa kalau membeli saham, beli di saat harga rendah dan jual di harga yang teratas. Masalahnya, kapan satu saham dianggap harganya murah dan kapan saat menjualnya. Itu kan tidak ada nilai angkanya yang real. Berapa persen kenaikan dari satu saham sehingga layak disebut sudah tinggi? Jawabannya sangat relatif. Namun yang sering terjadi adalah seorang investor terlanjur menjual sahamnya pada saat harga baru saja mulai meningkat. Investor semacam ini tidak bisa memiliki kesabaran yang cukup untuk menunggu capital gain yang lebih besar sehingga keuntungan investasinya menjadi sangat terbatas. Yang keempat, investasi berdasarkan gosip. Nah, ini yang paling fatal nih bosku. Masih ingatkah kisah dari Kisor ataupun arisan berantai yang memakan banyak korban? Peristiwa semacam ini bisa saja terjadi sebenarnya, bukan saja karena sang korban memang memiliki perilaku serakah, ingin mendapatkan imbalan hasil yang besar tanpa memahami resikonya, melainkan karena tawaran investasi itu sendiri datang dari mulut ke mulut. Banyak kalangan ikut-ikutan karena tetangga dan ataupun saudaranya ikut serta lebih dahulu. Jadi mereka terjebak ramai-ramai dan akhirnya menyesal ramai-ramai pula. Apa yang bisa dicermati dari fenomena tersebut? Jangan pernah berinvestasi karena tawaran dari mulut ke mulut. Sebab selain mulut, setiap orang berbeda. Yang paling mendasar adalah investasi tidak pernah menawarkan diri. Investasi mesti dicari dan kebutuhan tiap orang dalam berinvestasi pun juga berbeda. Yang kelima yaitu investasi berdasarkan utang. Benar. Jika utang yang dilakukan diperuntukkan bagi kegiatan produktif yang terukur resikonya, maka utang untuk berinvestasi bukanlah hal yang haram. Yang menjadi masalah adalah seberapa besar utang itu dilakukan. Banyak kalangan terjebak pada utang karena ingin melakukan ekspansi secara terus-menerus, sehingga beban bunga dan angsuran semakin besar. Sementara hasil investasi tidak memadai untuk membayar kembali utang tersebut.
Akibatnya, untuk menutupi utang yang satu dilakukan utang baru alias gali lubang tutup lubang. Pola ini dalam jangka panjang bukan saja memberatkan, tetapi juga bisa menggerus harta yang telah kita miliki. Oleh sebab itu, hindari utang yang berlebihan dalam membiayai investasi. Selain hal-hal yang dipaparkan di atas, tentunya masih sangat banyak hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan kegagalan investasi. Namun, yang mesti perlu diingat di sini, semua sisi gelap tersebut sebenarnya bergantung pada kepribadian setiap investor masing-masing. Hal-hal tersebut bisa berlaku pada satu investor, tetapi tidak terjadi pada investor lain. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi ada baiknya direnungi kembali profil kepribadian bosku masing-masing. Apakah tergolong investasi yang mudah terpengaruh ataukah memiliki pendirian sendiri? Keberhasilan berinvestasi sangat bergantung pada karakter seseorang masing-masing. Oke bosku, sebagai penutup video kali ini, yang namanya investasi itu tidak ada larangan bagi siapapun. Semua orang boleh mau berinvestasi apapun, itu dengan catatan harus tahu cara bermainnya, resikonya, ilmunya, jangan terburu-buru memutuskan sesuatu, dan jangan tergiur dengan omongan manis orang lain. Karena investasi itu berbicara soal uang yang notabene sangat sensitif. Oke bosku, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. See you the next time video. Bye-bye.